Oke, terus kemudian kita masuk ke proses dan tahapan penjualan produk dana pensiun. Proses dan tahapan. Ya, proses dan tahapan penjualan produk dana pensiun mirip dengan penjualan produk keuangan lainnya, namun memiliki beberapa tahap khusus karena produk ini berfokus pada perencanaan jangka panjang dan membutuhkan pemahaman mendalam dari calon nasabah. Yang pertama, identifikasi calon nasabah. Tujuan, menentukan calon nasabah yang membutuhkan produk dana pensiun seperti karyawan, profesional, atau wira swasta yang ingin mempersiapkan dana pensiun mereka. Langkah-langkahnya adalah melakukan analisis profil calon nasabah berdasarkan usia, status pekerjaan, pendapatan, dan kebutuhan pensiun di masa mendatang. Yang kedua, pendekatan awal atau prospecting. Tujuannya adalah memperkenalkan produk dana pensiun dan membangun hubungan awal dengan calon nasabah. Langkah-langkahnya adalah menghubungi calon nasabah melalui panggilan telepon, email, atau pertemuan langsung untuk membicarakan pertimbangan dana pensiun. Pada tahap ini, tenaga penjual bisa memberikan informasi singkat tentang manfaat dana pensiun. Kemudian yang ketiga, yaitu analisis kebutuhan keuangan nasabah. Tujuannya adalah memahami kondisi keuangan calon nasabah, tujuan pensiun, dan kebutuhan mereka. Langkah-langkahnya adalah tenaga penjual melakukan wawancara untuk mengumpulkan data mengenai pendapatan, tanggungan, kondisi kesehatan, dan harapan hidup nasabah. Ini penting untuk menentukan jenis dan jumlah iuran dana pensiun yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kemudian yang keempat adalah presentasi produk dana pensiun. Tujuan menjelaskan produk secara detail, mencakup manfaat, fitur, dan kelemahan produk dana pensiun. Langkah-langkahnya adalah mengadakan pertemuan langsung atau virtual untuk mempresentasikan berbagai pilihan produk dana pensiun, baik DPLK maupun produk pensiun dari asuransi, serta menjelaskan perbedaan antara program iuran pasti dan manfaat pasti. Di sini juga dijelaskan tentang resiko investasi, potensi hasil, serta biaya-biaya yang terkait dengan produk. Yang kelima, menjawab pertanyaan dan mengatasi keberatan atau handling objection. Tujuannya adalah mengatasi keraguan atau pertanyaan dimiliki oleh calon nasabah terkait produk dana pensiunnya. Langkah-langkahnya adalah tenaga penjual harus siap memberikan informasi tambahan dan klarifikasi untuk mengatasi kekhawatiran nasabah seperti mengenai likuiditas dana, fleksibilitas iuran, risiko investasi, dan waktu pencairan. Kemudian yang keenam adalah rekomendasi solusi pensiun. Tujuannya adalah memberikan solusi yang paling sesuai berdasarkan hasil analisis kebutuhan nasabah. Ya, setelah kita tadi kenalan, ngobrol, terus kemudian kita mendeteksi, menjelaskan kelebihan kekurangan, kebutuhan dari mereka, maka kita bisa memberikan rekomendasinya. Nah, langkah-langkahnya adalah berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, tenaga penjual merekomendasikan jenis produk, jumlah iuran, dan strategi investasi yang cocok untuk nasabah. Rekomendasi ini disesuaikan dengan tujuan keuangan nasabah dan proyeksi manfaat pensiun yang mereka harapkan. Kemudian ketujuh, proses administrasi dan penutupan penjualan. Tujuannya adalah menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan untuk memulai program dana pensiun. Langkah-langkahnya adalah setelah nasabah menyetujui rekomendasi tenaga penjual, membantu menyelesaikan formulir pendaftaran, mengumpulkan dokumen yang diperlukan, dan menjelaskan prosedur pembayaran iuran. Pada tahap ini, nasabah juga menandatangani dokumen resmi terkait dengan perjanjian dana pensiun. Kemudian kedelapan adalah layanan purna jual atau after sales service. Tujuannya adalah memastikan kepuasan nasabah dan membantu mereka dengan kebutuhan masa depan terkait dana pensiun. Langkah-langkahnya adalah tenaga penjual harus menjaga komunikasi dengan nasabah, memberikan laporan perkembangan nilai dana pensiun, serta menawarkan layanan tambahan jika nasabah ingin mengubah jumlah iuran, strategi investasi, atau memiliki pertanyaan lain.